situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Sampai dijelaskan gitu sama Pak Jokowi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kembali lagi kita akan membahas Bung Rocky Gerung, di mana kata-kata keramatnya sudah mulai muncul lagi di peredaran. Ya teman-teman semua, di sini beliau berada di depan para mahasiswa. Beliau berpidato di atas podium, beliau juga menanggapi para mahasiswa, bahkan sampai beliau juga berdebat dengan salah satu mahasiswa. Nah teman-teman semua, kita akan lihat ya keseruan ini semua, dan juga kita akan melihat ya bagaimana Bung Rocky Gerung bisa sedekat itu dengan para mahasiswa. Begitu juga beliau yang selalu memberikan akal sehat pikiran kepada para mahasiswa yang memang lagi semangat-semangatnya untuk membangun negeri ini, untuk ikut andil membangun negeri, di mana para mahasiswa inilah yang nantinya akan menjadi bibit-bibit untuk melanjutkan pemerintahan di negara ini. Maka dari itu kita semua ya punya PR untuk bagaimana ketika nanti para anak-anak muda ini bisa menjadi orang-orang yang diandalkan gitu loh. Ya kan? Tentunya punya integritas yang tinggi. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita, kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu sebagai problem. Ada rasa nausea, orang Perancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara, karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya, sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma, karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi, dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Ngeri, kata-kata keramat Bung Rocky Gerung akhirnya muncul kembali. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Anda mengatakan karena Anda tidak menginginkan itu terjadi. Iya. Oke. Sekarang yang Anda inginkan terjadi apa? Negara ini maju tanpa adanya kepentingan pribadi, yaitu kepentingan rakyat ini. Oke. Kapan Anda akan buktikan itu di dalam perilaku? 20 tahun, 15 tahun yang akan datang ini, Bung. Kalau saya ada jabatan. Jadi, Bung, prinsip saya. Tunggu. Pelan-pelan. Oke. 15 tahun artinya, 15 tahun yang akan datang Anda baru mau lakukan prinsip itu. Oke.
Berarti tunggu 3 kali periode. Oke. Jadi Anda akan pakai prinsip bahwa tidak ada musuh abadi, ada kepentingan, kecuali 15 tahun akan datang. Oke. Setelah Gibran jadi presiden. Enggak lah, Bu. Loh, kan Anda bilang, lalu apa yang Anda analisis? Anda tidak ingin membatalkan 15 tahun itu kan? Kalau Anda ingin batalkan itu, Anda batalkan sekarang. Yes. Gini, Bung. Kalau kita tidak masuk di dalam sistem, bagaimana, Bung? Kalau ini sistem ini sudah buruk, bagaimana merubahnya itu? Oke, jadi Anda masuk sekarang ya. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota PSI? Tidak mungkin, Bung, dan tidak mau. Tidak mau. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gerindra? Saya tidak mau di. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Golkar? Saya tidak mau di anggota. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gelora? Tidak mau mendaftar politik karena di dalam politik itu ada kepentingan. Lalu kenapa Anda bilang tadi kan Anda inginkan, Anda mesti ada di dalam. What a faulty logic itu. Gini, Bung. Oke, saya tahu itu. Ini namanya politik win. Bandingkan dengan perempuan tadi yang dari siapa? Yang secara tajam membuat perbedaan itu. Dia ambil risiko. Sebagai perempuan dia ambil risiko bahkan tuh. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, Bung. Oke. Gak terima saya dibandingkan. Ya benar. Dulu perempuan kalau dia bicara gak ada yang mau denger. Perempuan dulu adalah the unspeakable, nggak mampu bicara karena dianggap perempuan nggak penting. Sekarang dia unstoppable. Anda yang unspeakable. Kan coba saya promosikan pikiran dia. Oke, Bu, siap. Akhirnya Anda punya paradigma sendiri bahwa hanya dengan masuk ke dalam barang yang busuk Anda bisa menumbuhkan harapan. Bandingkan dengan proposisi. Biarkan barang itu busuk, kamu tunggu di luar. Yang mana yang Anda pilih? Ini soal cara Anda berpikir tuh. Dan lama-lama saya kenal bahwa UIN itu cara berpikirnya sama semua rupanya. Kena dia, guys. Kena perangkap Bung Rocky Gerung. Tapi pikir-pikir lucu juga ya ini abangnya ini ya. Kok pemikirannya seperti itu ya? Beliau mengatakan 15 tahun lagi baru akan bisa merubah gitu ya. Dalam artian di sini Bung Rocky nangkep berarti beliau harus masuk ke partai politik dong. Karena nantinya akan masuk ke dunia politik kan. Tapi beliau ngomong nggak akan masuk ini, nggak masuk PSI nggak mau, masuk Golkar nggak mau, Gelora nggak mau. Lah, beliau mengatakan nggak mau karena politik itu udah kotor. Lalu ngapain dia ngomong 15 tahun lagi? Kan lucu nih. Kena sikat nih sama Bang Rocky. Aduh. Nah teman-teman semua, setelah acara ini Bung Rocky Gerung akhirnya makan siang. Paling tapi ini ya mungkin ya. Tapi ini ada kelucuan juga nih mengenai cincin yang berkilau. Kita lihat videonya. Kayaknya nggak ada ya Pak Dikit yang mau independennya. Tapi bersih. Berat itu. Lagi makan sayur loncom khas Tulungagung. Ya, sayur oncom. Dan makan itu masih pakai jari. Jangan pakai cincin. Nanti bisa bedain dengan tulang. Salah makan ikan, dianggap makan cincin. Tapi suka ya Mas Rocky karena di sini bukan western Mas Rocky, nggak ada hotdog, adanya ya makanan tradisional. Ya ini semua makanan yang membuat sehat kalau berupaya untuk sederhana, itulah. Ya memang akhir-akhir ini Bung Rocky Gerung kan lagi keliling nih ya, sering mampir-mampir ke wisata kuliner gitu lah ya, makan di shooting makan. Nah sampai akhirnya ada tuh ibu-ibu ya yang menyindir Bung Rocky sekarang jadi vlogger kuliner gitu.
Halo kawan-kawan semua, kita lihat video berikut ini ya kawan-kawan. Kita tonton bersama-sama. Presiden yang kami hormati, selain itu kami juga izin melaporkan terkait program gebuk mafia tanah. Dalam 2 bulan ini kami telah berhasil mengungkap kejahatan pertanahan oknum mafia tanah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pengungkapan di 2 daerah tersebut telah berhasil diselamatkan potensi kerugian masyarakat dan kerugian negara sebesar kurang lebih 324 miliar rupiah. Oh, tepuk tangan semuanya. Dapat kami laporkan seakan-akan juga kepada bangga. Bapak Presiden, secara nasional melalui Satgas Anti Mafia Tanah, potensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan tahun 2023 ialah 13, triliun rupiah. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa dan harus kita terus lanjutkan. Selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami akan bekerja serius untuk turut menghadirkan iklim investasi yang baik di Indonesia melalui kepastian hukum hak atas tanah bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka mendukung pembangunan dan Jokowi ekonomi yang berkelanjutan. Oke, saya stop dulu ya videonya ya. Oke, entar. Oke. Di video ini ya nanti saya teruskan di video pertama tadi. Di sini AHY ya, Menteri ATR BPN itu begitu bangga kemudian menyampaikan kepada Pak Jokowi dengan programnya gebuk mafia tanah gitu. Saya sebenarnya tertawanya adalah ini dianggap sebuah kebanggaan bagi AHY atau gimana, saya jadi bingung gitu loh. Padahal ya Pak Jokowi ini sudah di akhir masa jabatannya. Jadi ini bukan kebanggaan menurut saya, justru ini ketidakberhasilan seorang Jokowi kemudian memberantas mafia tanah. Karena kalau di akhir masa jabatannya masih bicara soal mafia tanah, lalu 10 tahun sebelumnya ngapain saja? Harusnya hari ini yang disampaikan oleh AHY itu bukan lagi soal mafia, tapi soal keberhasilan pemerintah. Misalnya sudah sertifikat terbagi sekian, misalnya sudah tidak ada mafia tanah lagi yang ditangkap, sistemnya sudah baik lah. Hari gini Pak Jokowi sudah tinggal berapa bulan lagi, AHY masih bicara soal mafia tanah. Ini sama saja sebenarnya AHY seakan-akan memuji kinerjanya sendiri, tapi tanpa disadari menurut analisa saya dia sedang kemudian menjelekkan nama Pak Jokowi gitu loh. Seakan-akan Pak Jokowi selama 10 tahun ini tidak ngapa-ngapain, mafia tanah masih ada dan kemudian berhasil ditangani oleh seorang AHY yang baru diangkat sebagai menterinya. Kita coba lihat videonya Pak Jokowi berikutnya tuh, pidatonya. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak begitu senang sebenarnya bahwa hari gini masih ada bicara soal mafia tanah. Kita tonton nih berikutnya kan kawan. Sebentar. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan sana ngurusi mafia tanah, di sana ngurusi mafia masih, tapi sudah sangat berkurang sekali. Itu ya, Pak Jokowi menyampaikan sudah sangat berkurang. Aslinya Pak Jokowi tidak begitu senang menurut analisa saya ketika kemudian AHY menyampaikan itu ke ruang publik, karena ini sudah bukan momentumnya, kecuali baru awal-awal Pak Jokowi menjabat, progres misalnya setahun 2 tahun dia memberantas mafia tanah segala macamnya itu bagus. Tapi ini sudah di akhir periodenya, sudah tidak lagi bicara soal mafia tanah, tapi sudah soal keberhasilan kinerjanya. Ini mungkin yang tidak dilihat oleh AHY. Sudah pegang sertifikat dan beliau tadi menyampaikan tahun ini mungkin sudah selesai 126 juta itu. Kalau nggak meleset ya tahun depan lah. Presiden baru nanti biar ngurus sisa sedikit. Sampai dijelaskan gitu sama Pak Jokowi itu. Oh, paling tinggal sisanya. Masa harus Pak Jokowi yang menjelaskan? Harusnya kan itu dijelaskan oleh Menteri BPN. Tahun depan. Bukan Pak Jokowi yang menjelaskan. Justru BPN lebih bangga terhadap pemberantasan mafia tanah tadi itu, yang itu bukan keberhasilan menurut saya. Itu kawan-kawan ya. Jadi seakan-akan AHY menunjukkan bahwa dia sudah melakukan sebuah pekerjaan besar ya, dengan gebuk mafia tanah, tapi tanpa disadari sebenarnya dia sedang mencoreng nama Pak Jokowi sendiri yang gagal kemudian mengatasi persoalan tanah, karena mafianya masih ada.
masih mafianya masih ada dan harus segera berantas. Harusnya di masa akhir jabatan Pak Jokowi sudah bicara soal prestasi-prestasi. AHY lebih banyak belajar lagi ya. Terima kasih. Ini buku How Democracies Die menurut gua sangat cocok menggambarkan Indonesia hari ini. Sederhananya buku ini tuh cerita tentang bagaimana demokrasi itu bisa hancur dan mati bukan di tangan tentara dan juga senjata, tapi di tangan orang yang terpilih lewat proses yang sangat demokratis. Dan kayaknya kita lagi ada di fase itu deh. Orang yang terpilih 4 kali lewat pemilu, dari mulai kota, gubernur, hingga presiden, justru menjadi orang yang sekarang secara perlahan namun cepat menggerogoti demokrasi. Penulis, yaitu Levitsky dan Ziblatt, cerita kalau dulu kan hancur demokrasi itu prosesnya ada kudeta, istana presiden yang terbakar, presiden yang terbunuh, tank di jalanan, dan lain sebagainya. Tapi justru kisah dari demokrasi yang sangat-sangat hancur lahir dari situasi tanpa ada tank satupun di jalanan. Contohnya, dijelasin nih, Hitler misalnya, Mussolini, Hugo Chavez. Mereka bertiga itu jadi pemimpin hasil pemilu. Dan sebelum mereka jadi pemimpin, narasi mereka itu adalah bersama rakyat, akan membawa ekonomi yang kuat, akan menjanjikan kebebasan, menjanjikan keadilan, pokoknya sangat-sangat populis. Dan itu mirip-mirip kayak Jokowi adalah kita lah kalau di Indonesia. Pas mereka menang, kita tahu mereka sediktator apa. Bahkan Hitler misalnya adalah orang yang kemudian menginisiasi Perang Dunia II, menginvasi negara-negara lain, dan melakukan genosida, dan juga dosa-dosa demokrasi lainnya. Ingat, mereka semua lahir dari proses yang demokratis loh, pemilu. Buku ini tuh bilang, kalau misalnya diktator yang muncul dari proses demokrasi itu bisa terjadi karena mulai melemahnya partai politik. Partai itu mulai tergiur dan kalah dengan figur-figur karismatik yang populis dan punya banyak pendukung yang sangat militan di luar sana. Buku ini tuh bilang, sebagaimana politisi, ketika proses pemilu, mereka tuh nggak akan berlaga diktator, mereka akan berlaga demokratis bersama rakyat. Baru saat menang, mereka akan menunjukkan mereka itu bak raja yang haus kekuasaan dan tidak bisa diganggu-gugat. Terus bagaimana cara kita menghindari pemimpin yang diktator dari proses pemilu yang mereka pakai topeng demokrasi? Ada 4 ciri yang penulis bilang untuk menghindari pemimpin seperti itu. Intinya, buku ini cocok kan? Gambarin Indonesia kalau dari review singkat gue tadi. Jokowi yang adalah sipil, yang dulu katanya tergusur, bukan lahir dari keluarga elit, ikut proses pemilu 4 kali lewat partai politik, justru sekarang yang kemudian menjadi aktor utama dari undang-undang yang bermasalah, dari berbagai pembatasan kebebasan berpendapat, mengacak-acak konstitusi, dan sekarang membangun dinasti keluarganya sendiri dan masih cawe-cawe di presiden yang baru nantinya. So, in Indonesia, how democracies die? When Jokowi elected as President of Republik Indonesia. Mungkin AHY terlalu semangat ya, karena ya baru diangkat jadi menteri gitu loh. Jadi kan masih semangat-semangatnya gitu. Tapi salah momen aja ya sampai Pak Jokowi seperti itu ya. Mantap. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.